Siapkan 1600 ml santan, saya dapat dari 2 butir kelapa parut ukuran besar. Lalu masukkan 2 lembar daun pandan, 1 sendok teh garam, 500 gram gula pasir, nyalakan api sedang, lalu masak santan hingga mendidih, sambil terus diaduk agar santannya nggak pecah. Jadi tujuan santannya ini dimasak agar kuenya nggak gampang basi. Setelah santannya mendidih dan meletup-letup seperti ini, santannya udah mateng, lalu matikan api kompornya, biarkan hingga santannya dingin, lalu siap untuk digunakan. Untuk mencampur bahannya, saya gunakan chopper CH200 dari Mito Chiba. Masukkan 500 gram tepung tapioka. Jadi kalau pakai chopper ini, adonannya cepat halus, licin, nggak bergerindil, jadi tanpa perlu disaring lagi ya. Lalu masukkan 250 gram tepung beras, lalu masukkan setengah sendok teh vanili bubuk, lalu masukkan santan yang telah dingin. Ini saya masukkan santannya sebagian aja supaya choppernya nggak terlalu penuh. Lalu pasang tutup chopper, choppernya akan menghaluskan adonan. Jadi kita cuma pencet atau tekan tombolnya aja, adonannya akan halus. Nah, cuma 1 menit, ini adonannya udah tercampur rata. Buka tutup chopper. Bisa dilihat, ini adonannya udah halus, mulus, licin, gak ada bahan yang bergerindil, jadi tanpa perlu harus disaring lagi. Kalau nggak ada chopper, adonannya boleh diaduk manual menggunakan whisk, tapi harus disaring dulu ya, untuk memastikan gak ada bahan yang bergerindil. Kemudian masukkan sisa santan. Lalu aduk hingga tercampur rata. Lalu bagi adonan menjadi 2 bagian, yang satu saya bagi menjadi 1200 ml dan yang satunya 1100 ml. Untuk yang 1100 ml, saya tambahkan 1 sendok teh pewarna makanan warna putih. Lalu aduk hingga tercampur rata. Untuk yang 1200 ml, saya bagi menjadi 6 bagian sama rata, jadi 1 bagian 200 ml. Beri pewarna pada masing-masing bagian. Untuk 1 bagiannya saya beri sekitar 8 tetes pewarna makanan atau secukupnya sesuai selera. Lalu aduk adonan hingga tercampur rata. Untuk pilihan warnanya sesuai selera. Nah, ini udah selesai diberi pewarna, lalu siap untuk dikukus. Siapkan loyang, lalu olesi loyang dengan minyak goreng. Diolesinya tipis-tipis aja. Untuk ukuran loyangnya, saya pakai ukuran 20 x 20 cm. Sebelumnya, saya udah panaskan kukusan dan ini air kukusannya udah mendidih. Lalu masukkan loyang berisi adonan. Untuk yang pertama, saya tuang adonan warna ungu 100 ml, lalu kukus 5 menit menggunakan api sedang. Setelah 5 menit dikukus, buka tutup kukusan, pastikan adonannya udah set, boleh disentuh pakai sendok.
Nah, udah set. Lalu tuang adonan warna putih 100 ml. Kemudian ini dikukus lagi 5 menit. Setelah 5 menit dikukus, tuang sisa adonan yang warna ungu 100 ml. Lalu kukus lagi adonan selama 5 menit sampai set. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan habis dikukus. Jadi ini dikukus selang-seling, setiap warna itu dapat 2 lapis. Jadi memasukkan adonan itu per 100 ml. Setelah warna ungunya habis, selanjutnya warna biru, lalu hijau, lalu orange, kuning, dan yang terakhir warna merah. Jadi untuk susunannya sesuai selera. Ini untuk lapisan yang paling atas, ini sisa adonannya yang warna merah. Ini dikukus 25 menit supaya kuenya mateng atau tanak sempurna, nggak gampang basi. Jika air kukusannya udah tinggal sedikit, boleh ditambah dengan air panas. Setelah 25 menit dikukus, buka tutup kukusan. Ini kue lapisnya udah mateng. Kemudian angkat dan keluarkan loyang dari kukusan. Biarkan hingga kuenya dingin, baru dikeluarkan dari loyang, supaya kuenya ini set dulu, jadi dikeluarkannya itu nggak hancur, nggak rusak. Setelah kuenya dingin, keluarkan kue dari loyang, bagian pinggirannya boleh direnggangkan dari loyang atau disisir dengan spatula, supaya mengeluarkan kuenya jadi lebih mudah. Tuh ada sedikit bekas tisu, tadi Nabila kasih tisu di atas karena panas, dia mau ambil. Bagian kue yang merenggang boleh dibantu tarik pakai spatula atau pakai tangan supaya mengeluarkan kuenya jadi lebih mudah. Lalu potong kue sesuai selera. Itu tangan Nabila udah nggak sabar pengen comot kuenya. Jadi ini tadi kuenya saya balik ya, saya pakai yang warna merah di sebelah atas. Lapisi pisau dengan plastik atau boleh juga pakai pisau plastik supaya kuenya nggak menempel di pisau. Sebaiknya gunakan pisau yang tajam supaya potongannya mulus. Ini dia bagian dalamnya, cantik banget. Satu resep ini hasilnya 30 potong kue lapis. Ini untuk Nabila karena udah nggak sabar pengen makan kue lapisnya. Untuk pewarna makanan yang warna putih itu sebaiknya digunakan supaya setiap lapisannya ini kelihatan jelas warnanya. Nah, ini hasilnya cantik banget, warnanya bagus, jadi setiap warna itu kelihatan. Sekarang saya mau cobain kue lapisnya. Jadi kalau zaman dulu, waktu makan kue lapis, waktu masih anak-anak, setiap makan kue lapis itu ditarik satu persatu kayak gini. Jadi makannya satu warna satu warna satu. Jadi habisnya itu lama ya. Dari setiap lapisannya kelihatan ini kue lapis. Ini enak banget, teksturnya lembut dan kenyal, manisnya pas.